klien saya punya kedudukan, kita harus memulihkan kembali kedudukan ini. Ya, dimana ya dulu sebagai kepala ya atau Pimcam ya, PT Bank NTT cabang Olemasi ya ditahan tidak sesuai dengan prosedural yang dituntut. Hari ini saya bisa bersama-sama dengan PH duduk kembali dan di depan-depan teman-teman wartawan. Hanya perlu saya sampaikan bahwa saya bersyukur karena Tuhan itu baik. Tuhan selalu bersama saya dan keluarga, dan juga mujizat itu nyata. Pemirsa yang budiman, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Saya biasa dipanggil Samaneng ya. Iya. Kuasa hukum daripada Pak John Sine ya. Dan Pak Martin dua tim dan Menggi dan Ibu Yuli juga kita sama tim kerjanya ya. Oleh karena itu hari ini saya dengan teman-teman ya, hadir di sini untuk mau menyampaikan sejujurnya mengenai status hukum bagi ex Pimcam PT Bank NTT cabang Olemasi ya. Ini Pak Sine. Beliau pada awalnya dilaporkan ke penyidik Polres Kabupaten Kupang dalam rangka dugaan adanya keteguran ya, dana sekitar 8 miliar lebih ya dilaporkan ya. Lalu setelah dilaporkan itu pihak Polres Kabupaten Kupang melakukan penyelidikan dan penyidikan ya. Di dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan begitu banyak saksi-saksi yang diperiksa, puluhan saksi ya, baik itu karyawan PT Bank NTT cabang Olemasi dan juga para nasabah-nasabah yang lain. Nah, di dalam proses penyelidikan dan penyidikan di situ penyidik menetapkan Pak John klien saya ini sebagai tersangka. Lalu dilakukan penahanan. Kemudian disampaikan lanjutan BAP-nya ini kepada jaksa penuntut umum. Lalu dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Oleh karena itu ketika dalam persidangan yang tadi saya katakan seluruh saksi-saksi dihadirkan, puluhan saksi ya, yang dipanggil oleh jaksa penuntut umum memberikan kesaksiannya, kemudian dilakukan penuntutan dari jaksa penuntut umum terhadap klien saya Pak John sebagai terdakwa dituntut 8 tahun dengan denda 10 miliar nggak salah. Ya, ini kalau kita melihat ini tuntutan ya, ini setebal ini tuntutan jaksa penuntut umum ya, tuntutan. Nah, tebal sekali ini, hampir 1000 halaman tuh, betul kan? Ya, lalu ya kami tim mencoba
untuk melakukan pledoi, ya, pledoi kita. Ya, ini kita mencoba melakukan pledoi terhadap tuntutan. Ini. Ya. Kemudian setelah melakukan pledoi, adanya putusan. Ya, ini putusan pengadilan negeri oleh masing. Ya. Dalam putusan itu kami memprediksi akan terjadi pengurangan hukuman, tetapi pengadilan negeri oleh masih menambah 1 tahun lagi, 9 tahun. Ya. Lalu kami merasa bahwa ini ada kejanggalan-kejanggalan di dalam penerapan hukuman dulu, penerapan hukuman dari 8 tahun naik 9 tahun. Kita mempelajari proses dan prosedur hukum yang benar. Kita melakukan banding, ya, atas putusan pengadilan negeri oleh masing. Akan tetapi banding itu dia memperkuat putusan pengadilan negeri oleh masing. Hal yang sama. Itu. Tetapi kami tim juga tidak hilang akal nih, tidak hilang akal. Kami mengumpul semua bukti-bukti dan literatur hukum serta bukti-bukti yang lain. Maka kami mengajukan memori kasasi, ya. Ini memori kasasi. Kami mencoba membuat maksimal mungkin. Dengan tidak lupa kami mendoakan pada Tuhan agar Tuhan memberikan hikmat dan akal budi agar kami melakukan mengerjakan memori kasasi ini campur tangan Tuhan. Ya. Jadi bersyukur kepada Tuhan, alhamdulillah kemarin kami mendapat putusan petikan dari Mahkamah Agung. Iya, petikan Mahkamah Agung. Ya, dalam petikan ini hanya mengingat pertimbangan hukum, biasanya mengingat pasal 49 ayat 1 huruf A. Ya. Undang-Undang nomor 7 tahun 92, ya, melakukan perubahan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, ya, tentang perbankan. Di sini jelas bahwa pasal 49 ayat 1 huruf A, ya, ini huruf A, ya, sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Maka Mahkamah Agung mempertimbangkan, ya, pasal 49 huruf A itu tidak ada eksekusi hukumnya, karena dia bersifat administrasi. Ya, dia bersifat administrasi. Maka Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi jaksa penuntut umum. Perlu saya sampaikan bahwa dalam suatu putusan, ya, pengadilan atau putusan hakim itu berdasarkan dari tuntutan. Ya. Ya. Kalau tuntutan itu udah tidak diterima atau ditolak, maka sendirinya tidak punya hak eksekutor apa-apa menurut hukum. Dan juga memperhatikan pasal 197 KUHP, ya, itu mengenai penetapan seseorang untuk dihukum, ya, di penjara atau dibebaskan, itu dengan ketentuan-ketentuan tidak terurai di putusan Mahkamah Agung ini, sehingga memprediksi hukum bahwa saudara
John Sina klien kami ini ya tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak perbankan NTT ya sekitar 8 miliar lebih ya, 8 miliar lebih. Ingat, ini putusan loh. Biasanya putusan ini menyatakan bahwa adanya terdakwa ya kan merugikan kerugian keuangan bagi institusi ya, menahan gitu kan, dan juga menghukum untuk membayar denda dan lain. Ini enggak ada. Nah, ketika kami membaca ya, ini merupakan adanya kriminalisasi hukum. Ya. Kenapa saya bilang ada kriminalisasi hukum? Karena jelas pasal itu, pasal 49 ayat 1A, tidak ada bunyi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu dikenakan pidana sekian tahun. Ya. Ancaman hukumannya tidak ada. Ya. Oleh karena itu kami juga ketika kita membaca, kita meneliti kembali bahwa klien kami telah ditahan. Ya, klien kami telah ditahan dari Agustus ya tanggal 4 tahun 2020 sampai tanggal 8 Februari 2022. Itu baru dilakukan BDH, Bemi Demi Hukum. Ya. Ketika dengan adanya ini kami merasakan bahwa ada kekeliruan ya dalam melakukan putusan, baik itu di tingkat pengadilan tingkat pertama yaitu pengadilan Ulama dan banding juga pengadilan tinggi itu memutuskan menguatkan putusan pengadilan negeri Palemasi 9 tahun. Ya, ini yang perlu kami sampaikan pada teman-teman bahwa klien saya punya kedudukan, kita harus memulihkan kembali kedudukan ini. Ya, dimana ya dulu sebagai kepala ya atau Pimcap ya, PT Bank NTT cabang Palemasi ya ditahan, itu kan, lalu tidak sesuai dengan prosedural yang dituntut ya oleh jaksa penuntut umum melalui pasal dan penerapan hukum putusan oleh pengadilan negeri Palemasi menyangkut ya pasal dan pengadilan tinggi ya Kupang menyangkut pasal juga hal ini gitu. Berarti kurang jeli ya, bersyukur Mahkamah Agung jeli tentang hal penetapan dan penahanan terhadap klien kami sehingga bisa di dalam putusan Mahkamah Agung nomor ya 226 ya itu ya 653 dan lain ini semua udah berjalan sesuai gitu. Ya itu yang kita lihat, karena di dalam ini ya tidak ada putusan untuk eksekusi. Ya itu aja yang dapat sampaikan. Tadi dikatakan bahwa Pak John sempat sebelumnya menjadi pimpinan. Nah kemudian terjadi proses hukum ini. Nah mungkin adakah langkah hukum yang akan diambil oleh Pak John sendiri untuk memulihkan nama baik? Ya, jadi begini, ini kan proses penahanan orang. Tentunya kita memulihkan ini, ya tentang menahan orang, ya kan, juga tidak
sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku, sebagaimana pasal yang diterapkan ini merupakan satu pelanggaran hak asasi manusia. Ya, kami akan melakukan apapun untuk memulihkan ya nama baik terhadap klien kami. Ya, hukum apapun kami akan tempuh. Ya, dan juga kami akan melaporkan kasus ini juga kepada Komnas HAM agar bisa bersama-sama menilik perkembangan ini, guna kita telusuri bersama-sama tentang hak-hak yang dilakukan yang seharusnya tidak dilakukan. Kami akan berbuat surat juga kepada Kejaksaan Agung, gitu kan, juga Mahkamah Agung, ya, tentang pengawasan Mahkamah Agung tentang hasil putusan. Jadi kalau hakim mau jeli, ya kan, Pak John sudah harus dibebaskan. Ya, sudah dibebaskan. Pasal itu bukan pasal untuk menghukum orang loh, hanya pasal administratif. Ya. Pasal 249 ayat 1A itu pasal administratif. Ya, tidak ada pasal yang untuk eksekutor Pak John sebagai nantinya melakukan satu perbuatan melawan hukum. Itu kan ya, bersyukur ketika putusan ini ya, sampai kapanpun hukum ini kita tegakkan. Yang mencoba-coba, yang main menjulimi orang yang seharusnya ya tidak bersalah tapi diberlakukan bersalah, kami akan tempuh. Pak, ini sudah merupakan putusan ingkrah. Ya, tidak ada upaya hukum bagi kejaksaan lagi ya untuk melakukan PK atau mengabulkan. PK itu hanya berlaku pada terdakwa, ya, keluarga korban atau kuasa yang diberikan kuasa. Selain itu tidak ada. Ya. Pada intinya bahwa akibat dari putusan yang ini mengorbankan Pak John, menahan loh 1 tahun 6 bulan, ya Pak John, 1 tahun 6 bulan. Kita secara pribadi, apakah setelah masa penahanan sampai dengan saat ini, apakah Pak John ingin menyampaikan sesuatu kepada publik atau gimana dengan putusan kasasi? Baik, terima kasih. Hari ini saya bisa bersama-sama dengan PH duduk kembali dan di depan-depan teman-teman wartawan. Hanya perlu saya sampaikan bahwa saya bersyukur karena Tuhan itu baik. Tuhan selalu bersama saya dan keluarga, dan juga mujizat itu nyata. Orang Kristen tahu bahwa mujizat itu nyata. Dan untuk kedepannya saya sudah serahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum saya, dan apapun kuasa hukum saya lakukan itu adalah pribadi saya dan keluarga untuk melakukan itu. Mungkin dari saya seperti itu. Untuk hal-hal yang lain bisa bapak wartawan bisa langsung ke PH. Mungkin berkaitan dengan kasus ini, Pak Nam, apakah langkah hukum selanjutnya akan adukan kasus ini kepada gugatan? Apakah ada gugatan kepada pihak kepolisian atau kepada ya, itu tidak, kami akan pikirkan. Kami akan pikirkan langkah itu. Ya, kami akan pikirkan langkah itu. Kalau putusan ini tidak terbukti, ya, terdakwa ya melakukan tindak pidana yang dapat merugikan ya perbankan, ya, itu yang kami sampaikan itu. Nah, kami akan pelajari karena ini baru putusan Mahkamah Agung baru datang kemarin. Kami akan pelajari, setelah itu kami akan tempuh. Siapapun kami akan tempuh yang mengadili ya perkara ini. Apakah juga ditujukan kepada Bank NTT sendiri? Bank NTT dan secara internal. Karena Bank NTT tidak bersifat yang menangani kasus ini, tapi dia bersifat lapor. Siapa punya lapor? Ya. Karena Bank NTT tidak bersifat ya yang memeriksa mengadili perkara ini. Kita masih fokus pada yang memeriksa perkara ini. Kalau walaupun Bank NTT dia melakukan laporan, tetapi penyidik mengatakan bahwa ini tidak cukup bukti, seharusnya dihentikan. Tentu itu, jaksa juga harus hentikan.
pengadilan juga harus hentikan karena ini ya tuntutan sesuai pasal ini tidak boleh. Lalu di mana mereka ya punya pola pikir pemahaman hukum itu saja. Dan kami akan terus terang akan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan klien kami. Terakhir Pak, bentar saya. Pengadilan negeri orang masih Bapak. Itu yang kami akan lakukan pelajari. Yang pertama kita akan tempuh, kita bisa lakukan perbuatan melawan hukum. Dan kami akan laporkan ke Jagung, pengawasan kejaksaan, dan juga yang tadi saya bilang, apabila ada putusan-putusan ini yang tidak sesuai, ya norma-norma etika hukum hingga mengorbankan, ya hak asasi klien kami akan lapor di Jawas, ya pengawasan mahkamah.